Halo guys, sekarang kita mau ke Museum Geologi. Nah, ini kita naik angkutan umum yaitu Damri. Ini kita nunggu di depan UIN, tapi agak kesinian dikit. Ya, orang Bandung, mahasiswa UIN pasti tahu lah ya tempat ngetem Damri. Nah, ini kita duduk paling depan dan ini tuh masih sepi banget guys. Ini juga kita termasuk ngaret sih ya, harusnya janjinya jam 7 tuh udah berangkat, tapi kita malah berangkat jam 8 apa jam 9 gitu. Maaf guys, emang agak random orangnya. Ini tuh temen aku nanyain casan, terus aku ngeliat ke atas, dia malah ketawa. Nah, ini tuh baru banget Damrinya tuh jalan dari tempat ngetem tadi. Jadi masih sekitaran UIN gitu deh. Gak kerasa karena kebanyakan ngobrol akhirnya kita nyampe juga. Dan ini tuh kita lagi nanyain lebih dekat ke Gramedia atau Museum Geologi, karena tujuan kita hari ini tuh ke dua tempat itu, tapi mau yang lebih deket dulu. Terus kata si bapaknya sama ibu-ibu itu katanya lebih deket ke Museum Geologi. Terus si ibunya ngasih tahu setelah turun dari Damri ini kita harus naik angkot apa. For your information, buat kalian yang mahasiswa UIN atau yang daerah UIN, kalau kalian mau ke Museum Geologi, itu kalian naik Damri dari depan UIN yang arahnya tuh ke Cicahem atau alun-alun Bandung. Nah, nanti tanyain aja ke bapaknya mau turun di Museum Geologi gitu atau di Gazebo, karena Gazebo sama Museum Geologi itu ternyata deket banget. Aku juga baru tahu dari temen aku. Ini kita lagi nyebrang, jadi pas aku lihat di Gmaps, setelah kita turun dari Damri itu masih sekitar 3 kilometeran buat nyampe ke Museum Geologi. Nah, tadinya kita tuh punya niat pengen jalan kaki aja gitu, supaya kan olahraga juga mumpung masih pagi. Tapi ternyata pas 1 kilo itu kita udah nggak sanggup, akhirnya kita nyari angkot coklat yang ibu-ibunya tadi bilang itu. Tapi di sini tuh kita belum keluar dari gang, jadi kita harus nyari jalan raya dulu. Nah, di sini kita udah nemuin jalan raya, udah ngeliat kendaraan. Tapi sayangnya kita belum nemuin angkot, jadi kita harus jalan lagi sampai nemu angkot. Karena belum nemu angkot, jadi kita berniat untuk duduk dulu sebentar. Nih, kita lagi lihat Gmaps-nya, ternyata masih sekitar 7 menitan lagi. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya kita nemu angkot coklat. Habis itu kita langsung cus naik. Gak lupa selalu mantau Gmaps ya guys, karena kita masih kurang tahu daerah sini.
Nah, ini kita udah nyampe. Lagi nunggu temen aku bayar angkot. Bayarnya 8.000, jadi 4.000. Nah, di Museum Geologi ini biasanya tuh suka ada acara study tour gitu dari beberapa sekolah. Jadi nggak aneh lagi kalau kita banyak nemuin anak-anak SD, SMP, SMA di Museum Geologi. Dari gerbang utama itu kita terus jalan sampai nanti kita menemukan plang yang bertuliskan tiket. Nah, nanti kita mengikuti arahan plang itu untuk pembelian tiketnya di mana. Untuk harga tiketnya itu dibagi menjadi 3 golongan. Untuk pelajar lokal 2.000, untuk umum reguler atau warga lokal 3.000, dan untuk orang asing atau pelajar asing itu sebesar 10.000. Pakai ini apa? Yes. Oh ya, ini aja deh. Pembayaran juga bisa melalui cash ataupun menggunakan QRIS. Brimo bisa kan? Cash aja. Pakai cash. Iya, bisa kan pakai cash? Mana tiketnya, Fir? Yeay, kita udah dapet tiket. Nah, nanti tiketnya itu digelangkan di tangan. Jadi sebelum kita masuk ke museum itu, kita harus menunjukkan tiket ini ke penjaganya. Mohon perhatian untuk rombongan dari SMP Mantia Bekasi. Sekali untuk rombongan dari SMP Mantia Bekasi, waktu kunjungan telah selesai. Silakan berkumpul di halaman. Tuh kan guys, banyak banget anak-anak SD yang lagi study tour ke museum ini. Dan waktu kunjungan mereka sudah habis, jadi sekarang waktunya kita. Di sini juga ada kantin atau kayak gantungan-gantungan souvenir gitu loh buat oleh-oleh. Buat ini nggak sih souvenir oleh-oleh? Waktu Al-Barokah, waktu kunjungan telah selesai. Silakan berkumpul di halaman depan Museum Geologi. Sekali untuk rombongan dari Pak Lut, berkumpul di halaman depan Museum Geologi. Terima kasih. Wow, akhirnya aku ke Museum Geologi juga. Nah, penampakan pertama ini ada kayak tengkorak gajah gitu ya. Nah, tengkorak gajah ini tuh namanya fosil gajah blora. Fosil gajah blora ini memiliki nama ilmiah Elephas haysudrydicus yang berukuran raksasa dengan tinggi 4 meter dan panjang 5 meter. Serta berat sekitar 6-8 ton. Umurnya sudah sekitar 250-200 ribu tahun yang lalu. Fosil ini dipajang di aula utama Museum Geologi. Emang keraba ya aku? Oh ini air. Enggak keraba. Ruang geologi ini terdapat 2 lantai, ada lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai 1 dibagi menjadi 3 ruangan, ada ruang tengah, ruang barat, dan ruang timur. Nah, ruang yang pertama ini merupakan ruang tengah. Di dalam ruang tengah ini terdapat sejarah-sejarah mengenai bebatuan atau
kegiatan-kegiatan geologi. Di sini banyak banget bebatuan atau replika bebatuan. Nah, selain itu, kita juga disajikan informasi berupa animasi pada layar TV yang tersedia di ruangan tersebut. Masih di dalam ruangan yang sama, dipamerkan kegiatan penelitian geologi Indonesia termasuk jenis-jenis peralatan atau perlengkapan lapangan, sarana pemetaan dan penelitian, serta hasil akhir kegiatan seperti peta geologi, geofisika, gunung api, geomorfologi, seismotektonik, dan segalanya. Dan dipublikasi-publikasi sebagai sarana pemasyarakatan data dan informasi geologi Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu contoh animasi untuk mempelajari bebatuan yang terdapat pada museum tersebut. Nah, ini juga bisa kita sentuh untuk mengetahui arti dari batu-batu tersebut. Ini ditemuin di Brazil. Terdapat banyak sekali jenis bebatuan serta negara-negara yang memproduksi batu tersebut atau batu tersebut tuh berasal dari negara mana. Nah, kemudian kita memasuki ruangan bagian barat. Nah, di ruangan bagian barat ini tuh terdapat hipotesis terjadinya bumi, kemudian tata surya, terus juga ada market pergerakan lempeng-lempeng aktif kulit bumi, dan yang terakhir tuh ada keadaan geologi di Indonesia tuh bagaimana. Nah, sebelum kita ke lantai 2, kita ngeliat dulu ke ruangan terakhir yang ada di lantai 1. Nah, di ruangan itu sama seperti ruangan sebelumnya, terdapat beberapa macam batu gitu ya. Mungkin macamnya ini berbeda dari ruangan sebelumnya. Kemudian di ruangan ini pula terdapat ruang gunung keapian yang menyajikan informasi gunung api aktif yang ada di tanah air. Selanjutnya kita menuju ke lantai 2. Nah, karena temanku ini sebelumnya pernah ke museum geologi, jadi aku itu diajak temanku untuk ke lantai 2. Katanya di sana tuh ada percobaan gimana sih rasanya saat gempa bumi gitu. Jadi ini kita langsung ke lantai 2. Ada apa aja sih di lantai 2? Nah, di sini tertera ada 2 ruangan, yaitu ruang sumber daya geologi dan juga ruang manfaat dan bencana geologi. Kemudian tadi kan kita di lantai pertama itu melihat ada toilet. Nah, itu toilet untuk wanita. Dan toilet untuk prianya itu ada di
sebelah atas di lantai 2. Sama seperti di lantai pertama, lantai 2 ini juga memiliki 3 ruangan. 3 ruangan utama, yaitu ada ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Nah, di ruang tengah ini pengunjung bisa melihat market pertambangan emas terbesar di Indonesia, yaitu di Pegunungan Tengah Papua. Beberapa contoh batuan asal Papua juga dipamerkan di lemari kecil yang ada di ruangan ini. Selain itu juga ada miniatur menara pengeboran minyak dan gas bumi yang diperagakan di sini. Sedangkan di ruang timur memiliki 7 ruangan kecil yang semuanya memiliki informasi tentang aspek positif sampai negatif mengenai tatanan geologi manusia. Kemudian secara umum, koleksi Museum Geologi Bandung terdiri dari 250.000 batuan dan mineral, serta 60.000 koleksi fosil lainnya. Selanjutnya, kami memasuki ruang pamer manfaat dan bencana dari geologi. Nah, di sini tuh temen aku tuh bilang kalau di sini tuh kita bisa nyoba alat buat merasakan guncangan gempa bumi, tapi ada di bagian ujung ruangan ini. Itu. Nah, di sini kita bisa melihat-lihat gambar-gambar atau ilustrasi Gunung Merapi. Di bagian sini tuh kayak ada ukiran dari tanah liat gitu loh. Jadi sejarah-sejarah, peninggalan sejarah zaman dahulu tuh ada semua di sini. Nah, di bagian sini juga terdapat kayak bulu tangkis, terus ada piala-piala hasil kemenangan zaman dahulu gitu. Ini aku kurang baca sih karena posisinya buru-buru juga kan. Nah, ini tempat yang dimaksud oleh temanku. Ini tuh tempat dimana kita tuh bisa merasakan guncangan dari kejadian alam, yaitu seperti gempa bumi atau tsunami. Nah, ini penjelasan apa itu gempa bumi. Selain itu, di sini juga kita mendapatkan informasi mengapa gempa bumi bisa terjadi. Nah, di bawah ini terdapat beberapa rumah hasil dari kejadian bencana alam, yaitu gempa bumi. Dari mulai bencana alam besar, sedang, ataupun kecil. Selanjutnya, di bagian tengah ruangan ini tuh terdapat beberapa peninggalan hasil dari kejadian bencana alam, seperti TV zaman dahulu, kemudian ada termos, radio, magicom, dan juga sepeda. Yang mana benda-benda ini tuh sudah sangat tua dan dilapisi oleh lumpur-lumpur. Terakhir, sebelum kita pulang dan meninggalkan Museum Geologi ini, kita mau cari spot yang instagramable banget, dan ternyata di sini tuh ada. Ini tuh di lantai 2 di bagian tengah. Finally, aku ke Museum Geologi juga.
Udah lama banget aku tuh mau ke Museum Geologi, cuman nggak tahu arah jalannya gitu loh. Akhirnya ada temen aku nih yang ngajak ke sini. Kak, kamu random banget sih mau ke kebun binatang tiba-tiba. Kamu bilangnya nggak ada duit. Sebelum kita pulang, kita mau foto-foto dulu di sini di bawah bendera. Nah, ini tuh kita kayak istirahat dulu, duduk dulu, minum dulu, ngobrol-ngobrol dulu, terus foto-foto deh. Dan ini kita udah mau lanjut cari musola. Paling di pasar. Kita mau sholat dulu guys di Masjid Al Hidayah dekat sama Museum Geologi. Coba cari kamar mandi di mana? Selesai sholat, kita langsung naik angkot menuju Gramedia di Jalan Merdeka yang lagi flash sale besar-besaran itu loh, yang lagi viral di TikTok. Vlog di Gramedianya ada di part 2. Bye bye, see you in the next vlog.